Halo, perkenalkan saya Priscilia Febiola dengan NIM S1S124036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait stacking Q dan DQ untuk mata kuliah struktur data dengan menggunakan Python. Nah, yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama itu adalah stack, Q, double N, dan double NQ. Oke, eh, masuk ke materi pertama yaitu stack. A stack is a collection of objects that are inserted and removed according to the last in, first out, LIFO principle. Jadi, stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip last in, first out atau LIFO. Yang artinya elemen yang terakhir dimasukkan itu adalah elemen pertama yang dikeluarkan. A user may insert object into a stack at any time but may only access or remove the most recently inserted object that remains at the so-called top of the stack. Jadi pengguna itu bisa memasukkan objek ke dalam stack kapan saja, tapi hanya bisa mengakses dan menghapus objek yang paling baru dimasukkan, sehingga yang disebut juga top atau puncak dari stack. Two operations are defined on a stack. Push is inserting information into stack. Pop is retrieving information from the stack. Jadi dua operasi utama yang digunakan pada stack itu yang pertama adalah push, yaitu memasukkan informasi ke dalam stack, sedangkan pop itu mengambil informasi dari stack atau menghapusnya. Example, internet browser store that address of recently visited site in a stack. Each time a user visits a new site, the address is pushed onto the stack. The browser allows the user to talk back to previous visit site using the back button. Text editor usually provide an undo mechanism that cancel recent edit operation and refer to perform state of a document. This undo operation can be accomplished by keeping text change in stack. Jadi di sini diberikan dua contoh. Yang pertama itu browser internet dengan yang menyimpan alamat situs yang baru saja dibuka atau dikunjungi dalam sebuah stack. Jadi setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamat di-push ke stack. Dan browser memungkinkan pengguna untuk melakukan pop kembali ke situs sebelumnya yang dikunjungi dengan menggunakan tombol back. Nah, contoh kedua itu ada text editor yang biasanya itu menyediakan fitur undo yang membatalkan operasi pengeditan terbaru dan mengembalikan dokumen ke kondisi sebelumnya, di mana operasi undo ini dilakukan dengan menyimpan perubahan teks ke dalam sebuah stack. Oke, selanjutnya kita masuk ke the stack abstract data type. Nah, jadi tipe data abstrak pada stack. Formally, a stack is an abstract data type atau ADT such an instance as support the following two method. Jadi, secara formal, stack itu adalah sebuah abstract data type atau ADT di mana sebuah instance S mendukung dua tipe metode. Yang pertama itu ada push, menambahkan elemen E ke puncak S, stack S. Dan yang kedua itu ada pop, menghapus atau mengembalikan elemen paling atas dari stack S. Error itu mungkin terjadi jika stacknya itu kosong. Nah, selain itu, kita juga bisa mendefinisikan metode-metode aksesor untuk kemudahan. Contohnya itu stop, return a reference to the top element of stack S.
Jadi stop itu mengembalikan reference ke elemen paling atas stack tanpa menghapusnya. Error itu bisa terjadi jika stacknya itu kosong. Selanjutnya itu ada S is empty. S is empty to return true if stack S does not contain any element. Jadi ESMD itu mengembalikan nilai true jika stack S itu tidak mengandung elemen apapun. Dan yang terakhir ada len S. Len S itu return the number of element in the stack S. In Python, we implement this with the special method len. Jadi yang terakhir itu ada len, yaitu mengembalikan jumlah elemen dari stack S dalam Python yang diimplementasikan dengan metode khusus yaitu berupa len. By convention, we assume the newly created stack is empty and that there's no priori bound on the capacity of the stack. Element add to the stack can have arbitrary type. Jadi berdasarkan kesepakatan atau konvensi, kita bisa mengasumsikan bahwa stack yang baru saya dibuat itu nilainya kosong dan tidak ada batasan kapasitas yang ditetapkan sebelumnya. Elemen yang ditambahkan ke dalam stack itu bisa bertipe apa saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel yang memuat 3 kolom operation, return value, dan stack content. Nah, yang pertama ini ada operation push, jadi dilakukan penambahan yaitu penambahan berupa elemen angka 5 ke dalam stack dengan return value-nya itu tidak ada dan stack content-nya itu berupa angka 5. Jadi stack-nya itu sudah berisikan angka 5. Nah, selanjutnya dilakukan lagi push menambahkan angka 3. Jadi sekarang nilai stack-nya itu 5 dan 3. Lalu sini ada operation len untuk mengecek banyak isi elemen dari stack. Di sini return value-nya 2. Lalu dilakukan pop. Di sini dilakukan pop dengan menghapus nilai yang baru saja dimasukkan, yaitu angka 3. Jadi sekarang stacknya itu sudah hanya menyimpan satu nilai, yaitu angka 5. Dan di sini juga ada contoh penerapan is empty untuk mengecek apakah stack itu bernilai kosong atau tidak. Dan di sini return value-nya itu false karena stack-nya itu masih menyimpan angka 5. Lalu dilakukan lagi pop yang menghapus angka 5 dalam stack. Lalu dilakukan pengecekan is empty. Nah, sekarang nilainya true karena stack-nya itu sudah kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke simple array based stack implementation. Nah, di sini dibahas tentang implementasi stack berbasis array sederhana. We will use an adapter design pattern to create stack ADT using a list. Jadi kita menggunakan pola design pattern untuk membuat stack ADT dengan menggunakan pattern list. The adapter design pattern applies to any content where we effectively want to modify an existing class so that its method can match those unrelated but different class or interface. Jadi pola desain adapter berlaku pada konteks apapun di mana kita memodifikasi sebuah kelas yang sudah ada agar metode-metode tersebut sesuai dengan kelas atau antarmuka yang berkaitan namun berbeda. As an example, we will implement a stack using Python list. Jadi di sini diberikan sebuah contoh, kita akan mengimplementasikan stack dengan menggunakan Python list. We will define a new exception empty, which is more appropriate for an empty stack than index error rise for an empty list. Jadi kita mendefinisikan exception baru yang kita beri nama itu empty, yang lebih tepat untuk kondisi stack kosong dibandingkan diberi nama index error yang muncul untuk mengakses list kosong. Ini ada
contoh state mode-nya dan relation with Python list. Nah, sini untuk state mode-nya itu kalau push relation with Python list itu append, kalau pop itu relation with Python list-nya itu juga pop. Nah, kalau top untuk Python list itu -1, sedangkan is empty untuk Python itu len apa dicek apakah nilainya sama dengan 0, sedangkan untuk method len pada stack itu untuk Python list itu berupa len juga. Nah, di sini ada contoh penerapan apa membuat exception. Lanjut, analyzing the array based by stacking implementation. Atau analisis implementasi stack berbasis array. The implementation for top is empty and len function use content time in worst case. Jadi implementasi untuk fungsi top is empty dan len itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. The big one time for push and pop are multi-bound but can be big O n in the worst case when an operation causes the list to resize in internally array. Jadi kompleksitas waktu one big satu untuk push dan pop adalah batasan amortasi. Namun bisa menjadi big on dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan list mengubah ukuran array internalnya. The space used for a stack in big ON. Jadi penggunaan memori untuk stack itu berupa big ON. It's more efficient in practice to construct a list with initial length and then it is start with an empty list and append an item. Jadi dalam kasus praktis lebih lebih efisien untuk membuat list dengan panjang awal n daripada memulai dengan list kosong dan menambahkan sejumlah n item satu persatu. Meskipun kedua pendekatan itu berjalan dengan waktu big O n. As a consequence of the LIFO protocol, a stack can be used as a general tool to reverse data sequence. Jadi, karena adanya prinsip LIFO pada stack, stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan urutan data. Nah, prinsip stack itu kan tentang uh, last in first first out, yang dimana data yang pertama kali masuk terakhir kali itu masuk itu dia yang pertama keluar, dan berarti data yang pertama kali masuk dia yang paling salah, data yang paling akhir masuk paling pertama keluar. Nah, kalau dalam hal ini data yang pertama kali masuk itu berarti dia data yang paling terakhir keluar. Nah, jika kita memasukkan sebuah elemen urutan ke dalam sebuah stack lalu mengeluarkannya satu persatu, kita dapat mengubah urutannya menjadi terbalik. Jadi seperti itu prinsip penggunaan reverse data using a stack. Oke, pada tampilan layar saya bisa dilihat ada contoh kode dari reversing data using a stacking. Saya akan mencoba menerapkannya. Oke, di sini kita buat dulu fungsi reverse file. File name, terus kita buat stack yang kita kasih nama as array stack. Array stack original open
file name for line in original suppose line original clause. Outputnya open file name with while not as is name empty. Mengecek stacknya kosong apa kagak. Output right, right. Oh, outputnya file. Open, open initial ext file right. Kita tulis teks apa yang kita ingin munculkan. Ini kalian going home. Salin aja. Sepan teks baru. Today is a holiday. Today is a holiday. What?
Aneh. Hmm, Ini hasilnya. Jadi, eh, seperti yang kita lihat, kita masukkan dua kalimat, I am going home dan today is holiday. Nah, pada awalnya tampilan outputnya itu benar, I am going home dulu, baru today is holiday. Nah, namun setelah di reverse, today is holiday yang pertama muncul, baru I am going home. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah matching parenthesis atau pencocokan tanda kurung. Nah, seperti yang kita lihat pada eh, layar pada tampilan saat ini, kita bisa lihat kalau ada kode di sebelah kanan, yaitu is match. Nah, itu contoh kode dari penerapan matching parenthesis atau pencocokan tanda kurung. Jadi, kita bisa lihat, we performs a left to right scan of the original sequence using a stack as to facilitate the matching of groupings symbols. Jadi, kita melakukan pemindaian dari kiri ke kanan pada urutan aslinya dengan menggunakan stacking S untuk memfasilitasi pencocokan simbol-simbol pada pengelompokan. Each time we encounter an opening symbols, we push the symbols onto S. Jadi setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita langsung push simbol tersebut ke stack S. Each time we encounter a closing symbol, we pop a symbol from the stack S, assuming S is not empty, and check that is from a felt valid pair with a corresponding opening symbol. Jadi setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita lakukan pop simbol pada stack S dengan asumsi bahwa S itu tidak kosong atau stack S itu tidak kosong. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan apakah simbol itu membentuk pasangan yang valid, valid dengan simbol pembukanya. If we reach the end of expression and the stack is empty, then the original expression was probably matched. Jika kita mencapai ekspresi akhir dan stacknya itu kosong, maka ekspresi asli sudah tercocokkan dengan benar. Runtime complexity is big of an expression having n character will make n call to push and calls to pop. Thus called run in big of n time selection of possibility then delimitaries has fixed size providing constant time for commands. C is lefty righty index C. Jadi kompleksitas waktu berjalan sesuai dengan big of n. Ekspresi dengan N, karakter akan melakukan N pemanggilan push dan N pemanggilan pop. Pemanggilan-pemanggilan ini berjalan sesuai dengan waktunya. Pemilihan delimiter yang mungkin memiliki ukuran tetap sehingga memberikan waktu konstantan untuk perintah si in lefty righty indeksi. Jadi algoritma pada kode ini melakukan pencocokan tanda kurung apakah pada kurung pembuka, misalnya kurung pembukanya itu kurung kurawal, apakah pada kurung penutupnya juga kurung kurawal, dan seterusnya. Oke, langsung saja saya akan terapkan kode each matching parenthesis ini. Saya buat list di sini untuk lefty, kita punya
Tiga jenis kurung yaitu kurung biasa, kurung berawal, dan kurung siku. Nah, selanjutnya buat lagi leaf Friday. Ini buat kurung penutupnya. Kurung biasa, kurung berawal, kurung siku. Oke, terus kita buat stack. Eh, array stack for C in Excel if C in left E yeah S if S push C of Elif C in right if S is empty. Return false. Dicek apakah kurung penutupnya ada atau tidak. Jika tidak, kita muncul false. Jika ini C. Indeks S return untuk time S is kita masukkan sini, kita mau masukkan nilai untuk menguji apakah pasangannya sudah betul apa tidak. Kita sengaja buat tidak cocok.
Oke, jadi hasilnya itu untuk XPR1 itu false karena kita bisa lihat di kurung awalnya itu kurung siku sedangkan kurung penutupnya itu kurawal jadi salah. Sedangkan di XPR2 itu semua pasangan kurungnya itu sudah benar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu matching tag in a markup language atau pemasangan teks pada bahasa markup. Jadi, pencocokan tag dalam bahasa markup itu eh, contohnya ada pada tampilan layar saat ini. Kita bisa lihat di sisi kanan itu ada contoh kode dari match HTML di mana kode itu melakukan pencocokan pada tag HTML. Adjoining code demonstrate the use of tag in checking for matching tag in a HTML document. Dokumen yang dokumen atau kode yang ditampilkan pada saat ini tuh mendemonstrasikan penggunaan tag dalam memeriksa kesesuaian tag dalam dokumen HTML, di mana dokumen HTML itu menggunakan tag yang harus dibuka dan ditutup berpasangan sesuai dengan strukturnya. Untuk contoh kodenya itu seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan tentang queue atau antrian. Jadi queue atau antrian itu is a close cousin of the stack atau queue itu adalah saudara dekat dari stack. A queue is a collection of objects that insert and remove according to the first in, first out or FIFO principle. Jadi kalau stack itu adalah LIFO, last in first out. Kalau Q itu first in first out. Q itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus berdasarkan prinsip first in first out atau FIFO, yang mana elemen yang pertama kali masuk juga pertama kali keluar. Jadi Q itu adalah kebalikan dari stack dalam urutan pengeluaran elemen. The element can be inserted at any time, but only the element that has been in the queue the longest can be next removed. Jadi elemen dapat dimasukkan kapan saja, namun hanya elemen yang sudah berada dalam antrian paling lama dapat dihapus berikutnya. Example, people waiting to get on a amusement park ride. Phones phone call being routed to a customer service center. Jadi ada beberapa contoh dari queue itu. Yang pertama, orang-orang itu menunggu untuk naik wahana taman bermain, serta ada contoh lain berupa panggilan telepon yang diarahkan ke customer service. Nah, di sini contohnya ada visualisasi dari orang yang mengantri untuk masuk ke taman bermain dan antrian untuk melakukan panggilan pada customer service. Oke, selanjutnya ada the queue abstract data type atau tipe data abstract queue. Jadi, formally, the queue abstract data type defines a collection that keep object in a sequence where element access and deletion are restricted to the first element in the queue. An element insertion is restricted to the back of the sequence. Jadi secara formal, itu mendefinisikan sebuah koleksi yang menyimpan objek dalam urutan tertentu, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan menyisipkan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan.
In other words, FIFO rule is enforced on the sequence. Jadi dengan kata lain, aturan FIFO itu diberlakukan pada urutan tertentu. The QADT supports the fundamental method for a key and Q add element A to the back of Q key. DQ remove and return the first element from Q key and error occurs if the queue is empty. Jadi ADTQ itu mendukung dua metode fundamental untuk Q key, yang mana key and Q menambahkan elemen E ke dalam belakang Q key, sedangkan Q DQ menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari Q key. Error terjadi jika Q kosong. Additional access method Q first return a reference to element at the form of Q without removing it. An error occurs if the queue is empty. Queue is empty. Return true if Q key does not contain any element. Len Q return the number of element in Q. Metode aksesor tambahan Q key. Q first mengembalikan referensi ke elemen di depan Q tanpa menghapusnya. Error terjadi jika Q kosong. Nah, Q is empty itu mengembalikan true jika Q key tidak mengandung elemen apapun, sedangkan len key mengembalikan jumlah elemen dalam Q key. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel series of Q operation and their effect on initial empty Q. Jadi ada beberapa operation, ada Q and Q, Q and Q, Q and Q5, Q and Q3. Dari sini juga ada nilai yang ditampilkan dan bagaimana isi dari Q-nya. Ini ada NQ5, jadi elemennya itu ada 5. Untuk return value-nya itu belum ada. Terus tambah lagi Q3, jadi sekarang sudah ada dua nilai, 5 and 3. Terus ada len untuk menghitung berapa banyak atau panjang data atau berapa jumlah elemen pada Q. Selanjutnya DQ, di mana dia ini menghapus nilai awal yang dimasukkan, di mana nilai awal itu berupa angka 5. Terus angka 5 ditampilkan. Sedangkan Q is empty itu untuk mengecek apakah elemen pada Q kosong. Nah, di sini return value-nya itu false karena masih ada satu elemen yaitu angka 3. Terus kita hapus lagi di Q3. Di sini elemennya sudah tidak ada. Untuk return value-nya itu 3. Nah, di sini kita melakukan pengecekan lagi apakah elemen Q itu kosong atau tidak, dan return value-nya itu true karena sudah tidak ada lagi angka pada elemen. Tidak ada lagi angka pada Q. Di sini kita mau hapus lagi elemen pada Q, tapi sudah tidak bisa, terjadi error karena tidak ada angka. Terus kita tambahkan angka 7, tambahkan angka 9, terus kita tampilkan angka apa yang pertama kali dimasukkan, terus kita tambah lagi angka di 4, dan kita mau ukur berapa panjang atau banyak data pada Q. Sini ada 7, 9, dan 4, jadi return value-nya itu ada 3. Lalu terakhir kita menghilangkan elemen pertama yang dimasukkan yaitu angka 7. Jadi untuk nilai Q saat ini berupa 9 dan 4, dan return value dari
perintah key the queue itu 7. Selanjutnya array based queue implementation. Oke, sekarang kita masuk ke materi array-based queue implementation atau implementasi queue berbasis array. Dari sini ada implementation one, implementasi sederhana namun tidak efisien. Implementation one use append to add element at the end of the list. Use pop zero to remove the first element from the list when dequeuing inefficient implementation with big O of n time. Jadi implementasi saat ini menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir list, lalu menggunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari list saat dequeue. Implementasi ini tidak efisien. Nah, selanjutnya ada implementation 2. Em, Sama seperti method of same method for adding elements. Replacement of pop zero implementation. Replace the DQ entry in the array with a reference to none. Maintain a explicit variable f to store the index of the element that is currently at the front of queue. Big of one runtime, but big of m space requirement for an element where m is bigger than n, where m is the number of n queue operation and n is the actual number of element in the queue. In the other word, a queue with favor element will be stored in large array. Jadi pada implementasi dua ini metode yang sama, menambahkan elemen, penggantian elemen menggunakan pop zero, lalu ganti entry di deq pada array dengan referensi ke none. Pertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Waktu berjalan itu sebesar big of one, namun kebutuhan ruangnya itu big of n. Untuk n elemen di mana m itu lebih besar dari n, di mana m adalah jumlah operasi nq dan n adalah jumlah elemen aktual dalam Q. Nah, dengan kata lain, Q dengan sedikit elemen akan disimpan dalam array yang besar. Oke, sini ada contoh visualisasi dari DQ pada implementation 2. Oke, langsung masuk ke materi using an array circularly. Using an array circularly atau menggunakan array secara sirkular. We allow the front of the queue to drift rightward and allow the content of the queue to wrap around the end of an underlying array. Jadi diizinkan kita mengizinkan bagian depan queue untuk bergeser ke kanan dan mengizinkan isi queue untuk melingkar kembali ke awal array yang mendasarinya. We assume that our underlying array has fixed length and that greater than the actual number of element in the queue. Lalu kita asumsikan bahwa array yang mendasar memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah elemen aktual dalam queue. New element are n queue toward the end of the current queue progress from the progress from the front to at index 1 and continued at index 0 dan 1. Elemen baru di NQ ke arah akhir. Q saat ini bergerak di depan indeks N kurang 1 dan di
Lanjutkan pada indeks 0 lalu 1. This provide big O of one memory requirement for the implementation. Jadi ini memberikan kebutuhan memori big of one untuk implementasinya. Nah, di sini ada Python Q implementation. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh dari kode Python class array Q. Eh, Perhatikan. Jadi, internally, the Q class maintain the following three instance variable. Data is referenced to a list instance with a fixed capacity. Size is an integer representing the current number of elements stored the queue as opposite of the length of the data list. From is integer that represent the index with data of the first element of the queue, assuming the queue is not empty. Jadi, secara langsung, kelas QU ini mempertahankan tiga variabel intens, yaitu yang pertama ada data, yaitu referensi ke intens list dengan kapasitas tetap, lalu ada size, integer untuk mempresentasikan jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam queue, berbeda dengan panjang list, ada juga float, integer yang merepresentasikan indeks elemen pertama queue dalam list data dengan asumsi Q itu kosong. Oke, di sini saya akan mencoba menerapkan kode kelas array Q ini. Oke, di sini saya akan coba buat kode Python-nya. Pertama, buat dulu kelas array Q. Terus default capacity.
Terus kita buat sih DQ-nya di Q.
Oke, seperti ini kodenya. Oke, ini hasil output dari kodenya. Di sini ditunjukkan berapa nilai dari uh, Q, berapa panjang, dan kita bisa hapus variabel pertama. Ini pada item variabel pertama lainnya dan kita tampilkan lagi nilai dari Q-nya. Oke, lanjut ke model selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke materi baru yaitu adding and removing element serta oh ini penjelasan dari kodenya. Jadi pada kode yang tadi itu ada adding dan removing element serta resize the queue. Jadi pada kode tadi kita menambahkan fungsi menambahkan jumlah elemen di mana indeks uh, selanjutnya ditambahkan pada queue dan kita juga melakukan removing element dengan contoh kode seperti ini. Selain itu kita juga melakukan resize the queue. Saat queue sudah penuh kita bisa melakukan resize dengan melakukan double capacity. Ini contoh visualisasi dari resize. Oke, lanjut masuk ke shrinking and underlying array. Jadi shrinking the underlying array atau eh, pengecilan array dasar. Nah, di sini ada contoh kode dari pengecilan array. Ini kodenya dengan menggunakan DQ kita mengecilkan array. Nah, di sini ada penjelasan verbose approach is to reduce the array to half of its current size whenever the number of elements stored in it falls below one fourth of capacity. Jadi pendekatan ini mengurangi ukuran array menjadi setengah dari ukuran saat ini. Jadi setiap kali jumlah elemen disimpan di dalamnya mengalami di pengecilan di bawah seperempat dari kapasitasnya. Nah, ini adalah contoh kodenya dan di bagian sini untuk outputnya. Oke, sekarang kita masuk ke analyzing the array based queue implementation. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel performa array, performa queue berbasis array di mana di sini ada operationnya mulai dari key and queue dan running time-nya. Jadi sini ada operasi queue and key and queue dengan running time big of one. Terus ada queue and dequeue dengan running time big of one juga. Semuanya queue first, queue is empty, dan land. Nah, implementasi queue berbasis array ini sangat efisien karena semua operasi utama berjalan dalam amortisasi big of one. Ini jauh lebih baik daripada implementasi pertama yang saya sudah bahas sebelumnya yang membutuhkan big of n untuk dequeunya. Dan implementasi dua yang membuang memori. Penggunaan memori yang efisien dengan teknik shrinking array diperkecil ketika jumlah elemen kurang dari seperempat kapasitas sehingga memori itu tidak terbuang sia-sia.
Ini lanjut materi double NQ. Jadi double NQ atau antrian dua ujung DQ, eh, a DQ or a double-ended DQ is queue-like the data structure that support insertion and deletion of both in from the back of queue. Queue atau deck adalah double and queue dalam struktur data mirip queue yang mendukung penyisipan dan penghapusan di ujung antrian, baik di depan maupun di belakang. The the deck The deck abstract data type is more general than both of stack and the deck ADTS. Tipe data abstract deck lebih umum daripada ADT stack maupun queue. Sini ada contoh dari deck. Example, a restaurant using of queue to maintain a waitlist. Occasionally, the first person might be removed from the queue only to find that a table was not available. Typical the restaurant will reinsert the person at the first position in queue. It may also be a customer at the end of queue may go a patient and leave the restaurant. Jadi ada contohnya itu dengan menggunakan penggambaran restoran. Restoran menggunakan queue pada daftar tunggu. Nah, terkadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk menemukan bahwa meja itu belum tersedia. Nah, biasanya restoran itu kembali memasukkan orang tersebut ke posisi pertama antrian yang menyebabkan pelanggan jadi tidak sabaran dan meninggalkan restoran. Oke, lanjut ke the deck abstract data type. Jadi di data deck didefinisikan sehingga deck D itu mendukung metode berikut. Yang pertama itu ada add first, yang itu menambahkan elemen E ke depan deck D. Selanjutnya ada di add last, menambahkan elemen E ke belakang deck D. Selanjutnya ada lagi D delete first, yaitu menghapus dan mengambilkan elemen pertama dari deck D. Error mungkin terjadi jika deck itu kosong. Selanjutnya ada delete last, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari error yang terjadi jika deck kosong. Nah, selain itu, data deck itu juga mencakup aksesoris seperti first, yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen pertama dari deck D. Lalu, jika error terjadi, deck itu bertanda bahwa deck kosong. Selanjutnya ada deck delas, yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen terakhir dari deck D. Error terjadi jika deck Q kosong. Selanjutnya ada D is empty, yaitu mengembalikan true jika deck D itu tidak mengandung elemen apapun. Lalu terakhir ada len D, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam deck. Nah, selanjutnya ada implementasi dari deck with a circular array. Maintain symmetry in intense variable data size and from. Jadi kita mempersembahkan 3 variabel intense. Yang pertama ada data size dan from. Back of the queue, back self from plus
plus self size sub one mode len self data. Jadi di belakang antrian itu ada back self from ditambah dengan self size dikurang dengan satu eh, hasil modul sisa len self data. Lalu ada adverse yang memerlukan perubahan indeks secara sirkular self from dan yang berisi self from kurang satu sisa dari len self data dibagi. Nextnya ada tabel operasi, return, dan deck-nya. Sini ada contoh, ada D atlas. Kita tambahkan elemen dengan angka 5. Jadi di deck itu isinya sudah ada angka 5. Untuk return-nya itu belum ada. Terus ada adverse. Jadi ini ditambahkan di depan angka 5 tadi. Jadi hasil dari ini elemen deck itu ada 3 dan 5. Selanjutnya ada adverse 7. Nah, ditambahkan lagi di angka paling depan yaitu depan 3. Jadi sekarang angka dari deck elemen dari deck itu ada 7, 3 dan 5. Terus ada reverse. Dari sini kita menampilkan elemen pertama dari deck. Sini return value-nya itu berupa angka 7. Karena angka 7 itu merupakan angka pertama pada elemen deck. Selanjutnya dilakukan delete last, jadi dihapus elemen terakhir dari deck. Sini angka yang terhapus itu 5. Selanjutnya menghitung jumlah elemen pada deck. Untuk return value-nya itu ada 2. Lalu dilakukan lagi penghapusan elemen terakhir pada deck. Jadi elemen yang tersisa pada deck itu sisa 7 dan dihapus lagi. Dan sekarang hasilnya itu sudah tidak ada elemen pada deck. Untuk return value-nya itu 7 karena angka 7 yang dihapus. Lalu kita menambahkan lagi pada elemen pertama paling awal itu angka 6. Lalu di sini kita tampilkan juga elemen terakhir pada deck itu hidden value-nya 6 karena pada elemen deck cuma ada satu angka yaitu 6. Lalu kita tambahkan lagi angka elemen baru yaitu angka 8. Terus di sini kita melakukan pengecekan apakah deck itu kosong atau tidak. Nah, untuk nilai deck saat ini tuh sudah ada diisi dua angka yaitu 8 dan 6, jadi return value-nya itu false. Dan terakhir dilakukan pengecekan elemen terakhir pada deck yaitu angka 6, jadi return value-nya itu 6. Nah, di sini juga ada deck in Python collection module atau koleksi modul deck pada Python. Sini contohnya ada len, adverse, atlas, uh, delete. Nah, itu untuk len, untuk collection decknya itu sama juga len. Sedangkan atlas itu dia menggunakan collection per value append left. Terus atlas itu ada append eh, adverse itu ada append left, sedangkan atlas itu hanya append. Delete first itu pop left, sedangkan delete last itu pop. Untuk mengecek first itu kalau di DQ itu pakai DQEDT itu pakai first, sedangkan kalau collection itu pakai angka 0. Untuk class itu di collection itu menggunakan sintaks D kurang 1. Sini ada description-nya. Nah, di situ ada penjelasan performs the deck class is family document to grant big one-time operation at either end, but big of n time worst case operation when using index rotation near the middle of Q. Jadi performa kelas DQ, deck itu secara
Dokumentasi menjamin operasi big of one di kedua ujungnya, tetapi operasi pada kasus terburuk big of n itu ketika menggunakan rotasi indeks di dekat tengah DQ. Dek. Ini ada contoh kodenya, dilakukan append, left, append, dan sebagainya. Itu hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke summary. Jadi, we study about the following three ADT, stack, Q, and DQ. Jadi kita mempelajari tiga ADT, stack atau tumpukan, Q atau antrian, dan DQ atau antrian dua ujung. Implementing this ADT using Python list. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan ADT, lalu terakhir analyzing the performa of this implementation, kita melakukan analisis performa pada implementasi. Oke, sekian video penjelasan saya terkait stack, Q, dan DQ pada video kali ini. Semoga penjelasan saya boleh bermanfaat. Terima kasih.